Shalom jemaat sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru. Selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2022 ini. Sungguh sukacita yang luar biasa kita boleh sama-sama hadir dalam ibadah Raya God Center pada pagi hari ini untuk mengawali awal tahun yang baru. Kita mengucap syukur selama setahun 2021 telah kita lewati. Kita memasuki tahun yang baru pada saat ini. Biarlah ada penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan yang baru, berkat yang baru, semuanya daripada Tuhan untuk menjalani hari tahun 2022 ini. Mari sama-sama jemaat yang dikasih Tuhan, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa, bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk tahun yang telah kami lewati Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami menginjakkan tahun yang baru Tuhan. Biarlah ada penyertaan-Mu untuk tahun 2022 ini Tuhan. Ada sukacita yang baru, ada berkat-Mu yang baru Tuhan. Ada tuntunan-Mu yang baru buat kami semua ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Ibadah kami pada pagi hari ini, biar Kalian tuntun setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini. Walaupun kami beribadah secara online Tuhan, tapi kami merasakan hadirat-Mu nyata Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Biar Engkau berkati setiap pelayan yang ambil bagian pada pagi hari ini. Biar Kami berkati puji-pujian yang ada. Dan juga Tuhan kami berkati juga Pastor Hendra Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah dia Tuhan. Biarlah ada penyertaan daripada Engkau Tuhan menyampaikan firman yang ingin Engkau sampaikan buat tiap-tiap kami Tuhan. Berkati juga tiap-tiap kami dimanapun kami berada pada saat ini ya Bapa. Biarlah kami dapat mendapatkan suatu sukacita yang baru, pengharapan yang baru Tuhan atas firman yang telah disampaikan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita mari masuk dalam hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan, Engkau ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Dan di awal tahun ini, Engkau tetap bersama dengan kami. Dan kami mau tetap mengandalkan Engkau dalam perjalanan hidup kami di tahun yang baru ini. Memuliakan Engkau, cari perkenanan Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu Tuhan, adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, haleluya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagi kami. Mari umat Tuhan sama-sama serukan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu Tuhan, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu
hati semua perkenananmu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Sungguh kekuatan di jiwa kami dan ketenangan batin kami ada dalam hadirat Tuhan, ada dalam pujian penyembahan kami, dan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah umat-Mu. Biar kami sungguh-sungguh menyembah Engkau pada saat ini. Mari umat Tuhan, kita tinggikan, muliakan Dia. Haleluya. Katakan sama-sama. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan Tuhan, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Memuliakan-Mu di dalam hidup kami, mengiring-Mu selalu. Katakan tersungkurku, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagi. Mari bantu Tuhan sambil angkat tangan, katakan mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku Tuhan, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Kita telah memasuki tahun baru 2022 dan kita mengucap syukur kita bisa melalui tahun 2021 dengan baik. Walau mungkin ada beberapa doa-doa pengharapan kita atau target kita yang belum tercapai, tapi janganlah itu menyurutkan iman kita. Tapi mari senantiasa bergantung dan percaya pengharapan kita kepada Tuhan. Dan mari kita masuki tahun yang baru ini dengan penuh pengharapan pada Tuhan. Iman kita semakin teguh, berjalan dengan iman dan pengharapan pada Tuhan. Tema khotbah saya pada hari Minggu ini adalah faith with action, di mana iman kita itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan, di mana perbuatan kita meneguhkan iman yang kita saksikan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Memasuki tahun yang baru di setiap awal tahun bagi kita seperti memasuki suatu babak baru dalam suatu seri kehidupan. Atau kalau memakai istilah yang digunakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita masuk dalam pertandingan iman dan harus bertanding dengan cara yang benar sesuai dengan aturan pertandingan yang ditetapkan. Sama seperti para olahragawan, mereka bertanding sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Demikian juga kita. Tentu aturan itu adalah aturan yang ditetapkan sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Saudara sekalian, memulai suatu babak baru dalam suatu pertandingan adalah suatu hal yang lumrah jika ada peserta yang merasa deg-degan. Namun apapun perasaan mereka atau apapun perasaan kita saat kita bertanding, pertandingan itu harus tetap dilaksanakan. Kita mau bagaimanapun perasaan kita, pertandingan iman kita di tahun 2022 tetap harus kita jalani. Ketika memasuki tahun 2022 ini, bagaimana persiapan saudara? Bagaimana perasaan saudara? Ada beberapa orang yang bernubuat tentang keadaan tahun 2022. Ada itu hal-hal yang katanya semakin susah, semakin berat, semakin apalah itu. Nah, apakah hal-hal seperti itu berpengaruh terhadap kepastian iman saudara? Apakah hal-hal seperti itu telah menggoncangkan iman saudara?
jika kita bergantung pada Tuhan sesuai dengan firman-Nya, maka tentu kita beriman adalah dari firman Tuhan, bukan dari apa kata orang, walau itu mengatasnamakan nubuatan, ramalan, mimpi. Begitu saudara. Jika kita berbicara tentang iman, maka tidak lepas dari suatu kepastian. Iman itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, jika kita berbicara tentang kepastian, maka tidak terlepas dari keyakinan yang tanpa keraguan-raguan. Apakah saudara sering merasa ragu-ragu dalam keputusan saudara, dalam tindakan saudara, dalam keyakinan saudara? Apakah saudara pernah atau sering merasakan ragu-ragu? Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang iman, di situ ada kepastian. Ketika kita berbicara tentang kepastian, maka itu nggak boleh ada keraguan-raguan. Bayangkan, ini contoh, saya kasih satu contoh nih tentang keraguan-raguan. Bagaimana jika saudara sedang mengendarai mobil, ya, ketika di perempatan jalan tanpa ada lampu lalu lintas, tanpa ada rambu-rambu lalu lintas, tapi itu jalan itu persimpangan, perempatan. Nah, Anda hendak menyeberang, tetapi teman Anda yang duduk di sebelah Anda berteriak, "Jangan!" atau "Awas!" Maka hal ini akan sangat mengganggu Anda dalam menyetir. Mungkin bagi Anda ini sesuatu hal yang menjengkelkan. Anda dengan keyakinan yang teguh hendak tancap gas, menyeberang, tapi tiba-tiba ada gangguan, keraguan-raguan dari teman di sebelah saudara yang sedang duduk. Atau jika saudara sedang menyetir sendiri, tapi saudara ragu-ragu, maju, ragu, mundur, maju. Jadi kendaraan dimajuin, mundur, maju, mundur. Padahal itu adalah persimpangan, perempatan, di mana ketika harusnya maju, saudara maju. Nah, keraguan-raguan ini, maju mundur ini akan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Bahkan nggak menutup kemungkinan bisa terjadi kecelakaan, tabrakan. Satu contoh lagi tentang orang yang ragu-ragu. Bayangkan jika ada orang mendaftar kuliah ya di salah satu perguruan tinggi. Ketika dia mengisi formulir, dia dengan pasti memilih jurusan yang dia tuju. Yakin nih, saya memilih jurusan ini. Tetapi setelah kuliah 1 tahun, dia mulai mikir-mikir bahwa jurusan itu kurang cocok dengan dia. Salah jurusan nih. Saya salah waktu milih jurusan ini. Nggak cocok dengan saya. Maka dia mulai ambil tindakan. Setelah mikir-mikir, dia pindah ke perguruan tinggi yang lain dan mengambil jurusan yang lain. Begitu terus begitu berulang-ulang sampai akhirnya drop out, DO. Saudara yang terkasih, keraguan-raguan akan memperlambat langkah saudara. Saya ulangi, keraguan-raguan akan memperlambat langkah saudara. Sedangkan keyakinan akan membuat langkah Anda konsisten, walau harus ada perjuangan dalam setiap langkah kehidupan ini. Tapi langkah Anda akan konsisten. Kiranya keraguan-raguan ini nggak terjadi dalam komunitas orang-orang percaya. Terlebih dalam memasuki tahun 2022 ini. Mengapa hal ini saya kaitkan dengan komunitas orang percaya? Karena ketika kita berbicara tentang beriman di dalam Yesus Kristus, maka hal itu tidak akan terlepas dari komunitas orang-orang percaya, yaitu gereja Tuhan. Dulu saya pernah punya seorang teman saya ini dengan yakin berkata bahwa gereja tempat dia melayani adalah rumahnya. Ini adalah rumah saya. Jadi dengan arti kata lain, dia mengatakan nggak mungkin saya akan beralih atau berpindah ke gereja yang lain. Ini adalah tempat saya, ini yang paling cocok buat saya. Tetapi nggak berapa lama kemudian, saya dengar kabar dia pindah, keluar dari gereja itu. Pindah ke gereja lain. Lalu bikin pernyataan yang baru sesuai dengan alasan yang baru. Ya, supaya ada alasan yang baru. Mengaburkan pernyataan dia yang pertama bahwa gereja itu adalah rumahnya. Ada juga orang yang bernubuat akan terjadi A, B, C, D. Lalu tidak kejadian. Lalu si penubuat ini bikin alasan baru sebagai pembelaan. Nah, sebenarnya nubuatan atau lu buat-buat. Saudara sekalian,
apakah saudara menggantungkan iman saudara terhadap nubuatan orang, perkataan orang, ramalan orang, mimpi orang? Itu salah. Gantungkan harapan saudara, tumbuhkan iman saudara sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, iman timbul, iman bertumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan. Sedangkan keraguan-raguan bisa muncul dari apa kata orang. Mestinya kita udah yakin penuh apa kata Tuhan, apa janji Tuhan. Keraguan-keraguan bisa muncul ketika kita mendengarkan apa kata orang. Saudara-saudara, keraguan-raguan adalah lawan dari iman. Saya ulangi, keraguan-raguan adalah lawan dari iman. Karena dalam iman ada kepastian, ada keyakinan yang teguh. Saudara tidak bisa berkata bahwa Anda beriman, tetapi beriman dalam keraguan. Ketika saudara berkata bahwa saudara beriman, berarti saudara sudah berjalan dalam kepastian. Ketika kita berbicara bahwa kita beriman, saya beriman bahwa saya telah beroleh keselamatan kekal di dalam Kristus Yesus, maka hal itu adalah suatu kepastian dan kita nggak boleh ragu. Karena itu apa yang sudah dikatakan Alkitab. Yesus mengasihi kita sehingga dia rela memberikan nyawanya bagi kita. Firman Tuhan yang berkata seperti itu. Kalau Tuhan yang berkata-kata, dia tepati, dia tidak pernah berdusta. Demikian juga ketika saudara berkata bahwa saudara beriman di dalam Yesus Kristus, bahwa saudara beroleh penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, maka hal itu adalah suatu kepastian. Ada penyertaan Tuhan, itu adalah suatu kepastian, bukan suatu keraguan-raguan. Mari kita belajar dari kesaksian iman Abraham, salah satu tokoh Alkitab yang mungkin kisahnya sudah sering kita dengar. Saya akan bacakan dari Ibrani 6 ayat 11-15 berbunyi demikian. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menaati dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara sekalian, di ayat 11 tadi dikatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Di situ dikatakan harus menunjukkan kesungguhan. Kesungguhan yang sama nilainya dengan pengharapan. Di mana nilainya sama dengan milik yang pasti. Ketika saudara punya sesuatu milik saudara yang pasti, nah nilai dari kepastian ini mestinya begitulah kesungguhan saudara ketika saudara beriman, berharap kepada Tuhan. Nah, ini pesan dari Ibrani 6 ayat 11 ini. Maka saya kasih gambaran di sini. Anggap di posisi start awal ini adalah posisi sekarang kita. Ya, kita beriman kepada Tuhan, kita harus punya visi. Ya, kepada apa yang dijanjikan Tuhan, bukan kepada maunya kita, sesuka kita. Visi kita adalah kepada janji Tuhan. Sama seperti Abraham, visinya adalah menuju pada janji Tuhan. Dia harus melangkah kepada janji Tuhan supaya dia meraih apa yang Tuhan janjikan. Nah, dalam dia melangkah ke sana kepada apa yang dijanjikan Tuhan, tentu di situ ada pengharapan, ada sesuatu yang diharapkan. Dia tidak melangkah dengan langkah yang tidak pasti, tidak ada yang diharapkan. Tapi memang ada sesuatu di depan sana yang diharapkan. Bayangkan saudara berjalan kaki, misalnya dari Cimahi ke Bandung. Nggak ada sesuatu yang Anda harapkan. Apakah
mau belanja ke mall, atau mau ke hotel, atau ke bandara, atau kemanapun. Nggak ada tujuan saudara. Saudara hanya melangkah saja begitu. Saya kira itu adalah suatu tindakan yang buang-buang waktu. Melangkah dalam ketidakpastian. Nggak ada sesuatu yang harus dituju. Nah, kalau Abraham, kesaksian Abraham, kesaksian iman Abraham ini, dia melangkah dalam kehidupannya. Dia punya visi yang pasti, yaitu meraih apa yang Tuhan janjikan. Dia melangkah menuju pada janji Tuhan. Nah, disitulah pengharapan dia semakin teguh hari lepas hari. Maka seperti saya katakan dari semula, sebesar apa kita menilai pengharapan yang pasti kita dapatkan, maka sebesar itu juga semestinya kesungguhan kita melangkah dalam mencapai pengharapan tersebut. Dan kata kuncinya adalah iman. Tetap beriman. Ketika kita beriman, maka iman itu kita kerjakan dengan suatu tindakan, perbuatan yang mendukung iman itu. Kita melangkah menuju ke sana. Saya beriman bahwa saya pasti masuk surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saya belajar bagaimana kebiasaan hidup yang diajarkan oleh Yesus, kebiasaan hidup surgawi, dengan beribadah, dengan melayani, dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam Alkitab, yang Tuhan sudah teladankan dalam Alkitab. Nah, saya beriman. Kenapa melakukan itu? Karena saya beriman saya akan mengalami hidup seperti itu, bahkan melebihi seperti itu. Setidaknya saya belajar bagaimana hidup sebagaimana yang Tuhan ajarkan, supaya ketika nanti masuk dalam kekekalan, tinggal bersama Tuhan dalam kekekalan, kita nggak kaget, nggak belajar dari nol lagi. Nah, itu suatu tindakan bahwa kita beriman, saudara. Kita mendapatkan suatu kepastian. Contohnya tadi, saya mendapat kepastian dalam keselamatan yang Tuhan Yesus janjikan. Lalu di ayat 12 juga dikatakan, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Firman Tuhan berkata, jangan lamban dalam melangkah menuju penggenapan janji Allah, dalam melangkah menuju tujuan yang Allah tetapkan. Jangan lamban. Kan Paulus ngasih contoh kepada kita, perumpamaan, ilustrasinya seperti seorang olahragawan yang bertanding. Jadi olahragawan yang bermalas-malasan, yang lambat, yang mestinya berlari tapi jalan, bahkan jalan di tempat, yang gak akan pernah mencapai tujuan dan akan jadi orang yang kalah, gak mungkin jadi pemenang. Tetapi saudara dan saya ditetapkan Tuhan untuk lebih daripada seorang pemenang, lebih daripada seorang pahlawan. Kalau kita dikatakan lebih dari pemenang, berarti kita harus jadi orang yang cepat tanggap dalam setiap apa yang Tuhan perintahkan dalam mencapai tujuan-tujuan Tuhan, supaya tujuan-tujuan Tuhan, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidup kita segera digenapi. Saudara sekalian, maka firman Tuhan berkata, jangan lamban, respon. Ketika ada panggilan ibadah, segera respon. Jangan jadi orang yang terlambat dalam beribadah. Jadilah penurut, kata firman Tuhan. Jangan lamban, jadi penurut. Ketika para pemimpin berseru, ayo kita melakukan ini, mari sama-sama lakukan. Ayo kita berdoa, ayo kita melakukan kegerakan ini. Ayo sama-sama jadi penurut. Sebab gak sia-sia firman Tuhan disampaikan kalau hanya untuk kita dengar. Tapi selain kita dengar, harus kita lakukan, saudara. Itu tanda bahwa kita beriman akan meraih apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Begitu banyak janji-janji Tuhan dalam Alkitab, ribuan. Bagaimana itu bisa digenapi dalam hidup saudara dan saya? Mari, jangan jadi orang yang lamban. Jadilah orang-orang yang cepat tanggap akan firman Tuhan, respon akan firman Tuhan. Jadilah orang yang penurut-penurut. Haleluya. Lalu, jadi orang yang sabar dalam beriman. Sama seperti Abraham. Sabar sampai kepada janji itu digenapi dalam hidup dia. Ketika Tuhan berjanji pada Abraham, dia gak langsung raih, dia gak langsung menerima penggenapan janji itu. Enggak. Tapi butuh tindakan, perbuatan sebagai respon dari Abraham. Bahwa dia beriman, gak hanya kata-kata di mulut saja. Tapi ada perbuatan dari Abraham merespon apa yang Tuhan sudah firmankan. Dan bahwa
membuktikan dia beriman, percaya. Dan itu diuji oleh waktu, yaitu kesabaran Abraham. Maka Abraham mendapat bagian yang dijanjikan Tuhan. Kita bisa baca dalam Roma 4 ayat 3. Sebab apa yang dikatakan oleh nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Ketika Tuhan berfirman, memberikan janji kepada Abraham, Abraham gak berdebat, Abraham gak protes, Abraham gak berdalih, tapi dia percaya. Karena yang berjanji adalah Tuhan, bukan manusia, bukan hantu, bukan penipu, tapi Tuhan yang selalu menepati janjinya. Maka firman Tuhan berkata, percayalah Abraham kepada Tuhan. Lalu, ya, dari pihak Abraham percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Lalu apa dari pihak Tuhan yang terjadi ketika Abraham percaya? Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Percaya pada firman Tuhan, Tuhan perhitungkan itu sebagai suatu kebenaran, tindakan kebenaran. Bukan sekedar tindakan kebaikan. Saudara bisa berbuat baik, belum tentu berbuat benar. Tapi ketika saudara percaya kepada firman Tuhan, saudara berbuat benar. Maka Abraham bisa memperoleh apa yang dijanjikan firman Tuhan. Ketika dia percaya, dia belum memperoleh isi janji itu, penggenapannya. Belum, tapi dia percaya dan Tuhan memperhitungkan sebagai suatu kebenaran. Maka Ibrani 6 ayat 15 berkata, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Menanti dengan sabar. Ada hubungan antara sabar dengan memperoleh, saudara. Jika saudara hendak menginginkan, hendak memperoleh sesuatu, dibutuhkan kesabaran. Nggak mungkin instan. Bahkan saudara ingin makan mie instan dengan lezatnya, nggak bisa begitu saudara beli langsung saudara makan. Itu mie mentah. Masih butuh kesabaran untuk merebusnya dengan air matang. Saudara sekalian, kesabaran erat hubungannya dengan memperoleh. Saudara ingin memperoleh, butuh kesabaran dalam segala hal. Saudara ingin memperoleh pasangan hidup, berdoa, minta kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan penolong baginya yang sepadan. Ketika saudara sudah minta, jangan jadikan permintaan saudara itu seperti mie instan langsung ada kelihatan. Enggak, dibutuhkan kesabaran. Saat saudara menanti dengan sabar, tunjukkan iman saudara dalam perbuatan saudara. Lakukanlah hal-hal yang benar di mata Tuhan dan di mata umatnya sebagai bukti iman saudara. Demikian juga dengan permohonan saudara yang lain. Misalnya permohonan saudara untuk pekerjaan, kuliah, studi, ataupun dalam usaha. Perlu kesabaran. Tuhan gak jadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang instan. Minta hari ini besok jadi, atau minta hari ini saat ini juga. Harus ada. Ada didikan Tuhan yang indah bagi anak-anaknya. Karena dia gak mau anak-anaknya adalah sebagai anak-anak yang cengeng, tapi anak-anak yang kuat, tegar di dalam Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Haleluya. Ingat apa tindakan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka dipaksa untuk menyembah patung yang dibangun oleh Nebukadnezar. Mereka berkata, kami gak akan menyembah patung itu, sebab kami hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allah kami. Allah kami akan menolong kami, Allah kami sanggup menolong kami. Dan seandainya dia tidak menolong kami gak akan menyembah pada patung yang dibangun oleh Tuanku. Mereka gak berkata bahwa Tuhannya gak sanggup, tapi berkata, seandainya Tuhan gak menolong kami, artinya Tuhan izinkan kami mengalami dapur api, gak apa-apa, kami tetap hanya menyembah kepada Tuhan. Karena kami tahu, beriman, hanya dia saja yang layak disembah. Gak ada yang lain. Ketika beriman, saudara harus punya kesabaran dan keberanian. Punya tindakan sama seperti yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka saudara akan mengalami mujizat. Jangan terbalik, pingin mujizat dulu baru mau beriman. Saya mau percaya, mau beriman, tapi saya mau bukti dulu. Saya pingin lihat mujizat dulu. Gak seperti itu, saudara. Ya,
bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya, yang sudah mengecap kasih karunia Tuhan. Mari menjadi anak-anak yang dewasa, bukan anak-anak gampangan yang hanya mengejar mujizat dan mujizat. Tapi biarlah kita menghidupi firman Tuhan, menghidupi kehidupan Kristus secara total, bukan hanya yang enak-enaknya saja. Karena itu saudara, kita masuk dalam kesimpulan. Saya sampaikan kesimpulannya ada 4 poin. Mari kita memasuki tahun 2022 ini dengan penuh keyakinan yang pasti bahwa Tuhan beserta kita. Apapun tantangannya, apapun kata orang, akan terjadi A, B, C, D, akan terjadi kesusahan, akan terjadi yang macam-macam lah. Jangan bergantung dari apa kata orang, tapi hidupku hanya ditentukan oleh firman-Mu ya Tuhan. Katakan begitu setiap hari. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Jangan kita bergantung pada apa kata orang. Yang kedua, jadikan firman Tuhan sebagai pelita untuk menerangi jalan kita di tahun 2022. Jangan cari ramalan, jangan cari nubuatan-nubuatan palsu, tapi tetap percaya akan firman Tuhan yang tertulis. Maka iman saudara akan semakin diteguhkan, akan semakin dikuatkan. Yang ketiga, jika ada pengharapan yang belum tercapai di tahun 2021, mari percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Maka nantikanlah Tuhan. Nantikan Tuhan dalam menggenapi doa dan pengharapan saudara. Dan kata kuncinya adalah sabar. Apa saudara? Sabar. Karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang terburu-buru. Dia tahu waktu yang terbaik bagi kita. Dia tahu waktu yang terbaik bagi saudara dan saya. Percaya itu. Tangkap setiap janji firman Tuhan. Yang keempat, pastikan bahwa Anda tetap terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan komunitas orang-orang percaya. Jika saudara tidak terhubung dengan komunitas orang percaya, bagaimana saudara bisa kuat dan saling menguatkan? Karena itu, mari tetap bertumbuh bersama, saling bahu-membahu, saling mensupport, saling menguatkan. Mari sama-sama kita masuki tahun yang baru ini dengan penuh sukacita, semangat yang menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Saudara sekalian, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kita sambil saya membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti di tangan kita sambil percaya bahwa tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan bagi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari dengan penuh iman, kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur, kita angkat pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk segala sesuatunya yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berikan kekuatan bagi kami dan penyertaan-Mu dalam kami memasuki tahun yang baru 2022 ini. Yang percaya berjalan bersama dengan-Mu Tuhan, kami tak akan pernah ditinggalkan, tetapi kami akan dibawa mencapai garis finish tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Genapi setiap rencana-Mu, genapi setiap rancangan-Mu bagi kami umat-Mu, terlebih bagi gereja-Mu God Center Tuhan. Genapi rencana Tuhan, rancangan Tuhan bagi gereja ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat Pastor Henda yang telah menyampaikan firman Tuhannya pada pagi hari ini yang memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi panuman kita untuk tahun yang baru ini, tahun 2022, untuk melangkah lebih lagi, melangkah dengan iman, percaya kita apapun yang belum kita dapatkan di tahun sebelumnya, kita dapat peroleh di tahun yang baru ini. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita sama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di tahun yang baru ini Tuhan. Kami boleh melangkah dengan iman kami Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Kiranya ada penyertaan-Mu di tahun yang baru ini untuk masa depan kami, untuk berkat yang baru Tuhan, penyertaan yang baru Tuhan, untuk kami semua satu persatu ya Bapa. Apapun yang belum kami peroleh Tuhan di tahun yang lalu Tuhan, kami dapat dapatkan di tahun yang baru ini ya Bapa. Kiranya ada penyertaan-Mu sepanjang setahun ke depan ya Bapa. Ini adalah awal kami untuk melangkah, awal kami untuk melangkah dengan iman kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan di setiap musim kehidupan yang telah kami lalui dan akan kami lalui ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat tiap-tiap kami, keadaan kami pada pagi hari ini, dimanapun kami berada pada saat ini ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa juga ya Bapa untuk GKI God Center Tuhan, yang akan berkati Tuhan setiap pengembalaan yang ada, biar yang berkati Pastor Henda Tuhan sebagai gembala GKI God Center Tuhan, biarlah hikmat kebijaksanaan dalam memimpin setiap pelayanan yang ada ya Bapa. Berkatilah dia Tuhan dimanapun dia Kau tempatkan, biar Kau perluas lagi ladang pelayanannya Tuhan, mengembang ke kiri dan ke kanan ya Bapa. Kau perlengkapi lagi Tuhan setiap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan, Kau butuhkan, Kau berikan dan Kau cukupi ya Bapa. Berkati juga Tuhan setiap pelayanan dan setiap pelayan yang ambil bagian Tuhan dalam setiap pelayanan yang ada di GKI God Center ini Tuhan. Berkatilah tiap-tiap kami ya Bapa. Kau semakin perlengkapi lagi dan semakin berkati kami lagi ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada saat ini ya Tuhan, yang hadir pada ibadah raya pagi hari ini Tuhan, yang maupun tidak dapat hadir Tuhan pada pagi hari ini dalam mengikuti ibadah Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kasih, ada pengasihan daripada Engkau Tuhan, ada pemilihan daripada Engkau Tuhan buat tiap-tiap kami Tuhan, dalam setiap studi yang kami lakukan, dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan maupun usaha yang kami lakukan Tuhan. Biarlah semakin berkati kami ya Bapa. Untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan melalui beliur-beliur-Mu ya Bapa. Angkat segala penyakit yang ada ya Bapa. Biarlah setiap kesehatan dalam kami Tuhan, Engkau terus pelihara kami Tuhan dalam setiap kehidupan yang kami lalui ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, banyak yang berkati Tuhan Presiden Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin ya Bapa. Dan juga Kau berkati juga Tuhan setiap staf pemerintahan yang ada ya Bapa. Setiap menteri-menteri dan wakil menteri dan juga staf pemerintahan di bawahnya Tuhan, banyak yang berkati mereka Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Biarlah ada takut akan Tuhan dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan pada saat ini Tuhan. Berkati pemerintah yang ada di bawahnya juga Tuhan,
Biarlah ada tuntunan daripada Engkau Tuhan dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan, dan tanggung jawab yang mereka lakukan ya Bapa. Kami juga berdoa buat TNI dan Polri yang ada ya Bapa, yang menjaga keutuhan negara ini. Yang Engkau terus jagai mereka Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Biar ada tuntunan daripada Engkau dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan di pelosok-pelosok maupun di kota-kota ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk penginjilan-Mu dimanapun pada saat ini Tuhan, sampai ke bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah ada tuaian jiwa-jiwa yang baru Tuhan, yang datang kepada Engkau saja ya Bapa. Berkati setiap penginjil yang ada. Biarlah Engkau cukupkan segala kebutuhan yang ada Tuhan. Mereka menghadapi setiap tantangan-tantangan dimanapun mereka ada, tempatkan ya Bapa, dimanapun mereka akan melaksanakan misi pelayanan-Mu ini Tuhan. Tapi biar Engkau yang cukupkan, yang Kau tuntun mereka Tuhan, dan Kau lindungi mereka selalu ya Bapa. Biarlah pada saat ini Tuhan ada semakin banyak jiwa-jiwa yang berdatangan ke hadapan-Mu ya Bapa, untuk menerima Engkau sebagai juru selamat yang hidup. Kami percaya ada banyak jiwa-jiwa yang semakin dimenangkan melalui misi-misi pelayanan yang ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat kota-kota di mana kami tinggal pada saat ini. Biarlah ada kesejahteraan kota kami Tuhan menjadi kesejahteraan kami juga ya Bapa. Kau berkati kota Cimahi, Kau berkati kota Bandung Tuhan, Kau berkati kota Jakarta Tuhan, Kau berkati kota-kota dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan tuntunan daripada Engkau, jauhkan kota-kota ini Tuhan daripada musibah, bencana alam dan semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan semua dalam tangan-Mu, dalam pengasihan tangan-Mu saja ya Bapa. Kehidupan kami ke depannya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap pergumulan yang ada ya Bapa, Kau berikan jalan keluar ya Bapa. Biarlah ada waktu yang terbaik dan ada waktu daripada Engkau saja Tuhan dalam setiap pergumulan yang kami gumulkan pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk seluruh kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan daripada Engkau saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang kasih Tuhan, sebelum kita akhiri dan menerima berkat daripada Pastor Hendra, mari kita saksikan pengumuman sepekan yang akan disampaikan oleh multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh, yeah. Oh, kemuliaannya disaksikan. Mari saudara sekalian, kita akhirin ibadah kita dan pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Tuhan. Kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan-Mu dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita angkat pujian doa Yabes, sama-sama kita serukan. Kiranya Engkau
berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.